ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal musyirat isibana wa ujuban ujiatul ma'ani hatta nadhari ala khawfiyat al-mushkilat wa akhfadna minal khata'i wa dhulami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Inna ladina syaruna bi ayatillahi zamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Terusaken bab kala wingenani tata carane dadi imam. Anjuran perbuatan yang harus dilakukan oleh imam. Inginannya sampai nomor 3 baleni dan waca mawon. Pertama, tata cara, tata krama atau sikap yang harus dilakukan oleh imam, yaitu sholatnya yang singkat padat, jangan terlalu lama, baik di dalam baca, singkat dalam baca surat, jangan terlalu panjang. Tapi yang dikehendaki dengan panjang di sini ukurannya adalah bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah. Sehingga ketika bacaan-bacaan itu sudah warid dari Rasulullah dianggap panjang, itu yang salah bukan imamnya tapi makmumnya sing ngarasa-rasa. Contoh, dalam sholat subuh itu untuk sholat Jumat, surat Sajadah dan surat Al-Hatta al-Insan fenomena dari lam yang kiamatullah. Panjang, ini ukuran pendek. Sehingga ketika kita merasa terlalu panjang hal itu, ini bukan kesalahan imam lagi, pancen makmum ini makmum sing rasa-rasa. Demikian pula di dalam sholat Jumat, rakaat pertama yaitu surat Jumat, rakaat kedua surat Munafikun, atau rakaat pertama Sabbihi isma rabbikal a'la, kedua Al-Ataka haditsul ghasyiyah. Ketika di situ makmum merasa terlalu panjang, galuhe kulhu karo kena bakal kausar. Ini kesalahan bukan dari pihak imam, tapi sudah kesalahan dari pihak makmum, yaitu kurang sabar atau kurang tumakninah. Nah, yang dimaksud panjang di sini melebihi daripada bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah, yaitu seperti sahabat Mu'ad ketika jadi imam subuh, rakaat sholatnya, rakaat suratnya, surat Baqarah dengan surat Ali Imran. Ini kan ya makmum yang dengan itu. Itu yang contoh yang panjang. Nah, di dalam tasbih itu tidak kurang dari 3. Kalau di situ 3 kok terlalu lama, misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini yang kesalahan bukan dari pihak imam tapi pihak makmum. Nah, yang dimaksudkan di sini diperpanjang melebihi daripada yang warid, yang paling akal minimal. Ini ku Subhana rabbiyal a'la ping 30, Subhana rabbiyal azim ping 30, terus ditambahi maneh Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa
Ditambahi semacam itu terlalu panjang kalau jadi imam. Kecuali imam yang makmumnya itu maksur itu makmum terbatas. Seperti sekian ini terbatas, 20 itu terbatas. Dan makmum tahu, imam tahu kalau makmumnya ridho di syaratnya, maka diperpanjang silakan. Boleh diperpanjang melebihi daripada minimal kesempurnaan dengan catatan yang makmum terhitung bisa dibatasi, bisa diketahui siapanya dan jelas makmum ridho. Kalau seperti ini ya silakan diperpanjang. Hal itu biasa terjadi pada pondok-pondok Quran. Memang imamnya baca dengan ngelalang Quran dan para makmumnya dengan nyemak. Kalau semacam itu tidak masalah, terbatas. Tapi di masjid umum jangan. Itu maksimal batas minimal. Ini maksimal batas minimal bagaimana? Maksimal bacaan yang imam, batas minimal kesempurnaan. Jadi tasbih 3 kali. Dalam rukuk, dalam sujud dia 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah paling sedikit dan paling sempurna. Kalau dikurangi dari itu sudah bukan takhfif lagi, sangat gelis, keburu-buru. Misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sepisan tok, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sepisan tok. Dalam tahiyatnya juga gitu. Jadi cukup dibaca salawat alal ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau usah ditambahi. Kecuali kalau makmumnya itu terbatas dan ridho, tambahi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma asartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah dan seterusnya nih kok. Allahumma inna anta min fitnatil masyiid dajjal wa min fitnatil masyiid wa min fitnatil masyiid dajjal Allahumma firli ma qaddamtu wa ma asrartu dan seterusnya. Ini pun mboten usah ketika makmumnya tidak ridho. Tapi kalau sampai selawat alal ali ridho gak ridho sudah silakan, karena kalau yang gak ridho itu berarti itu bukan kesalahan dari imam, makmumnya makmum sing males, ya. Makmum sing males, karena makmum sing males yo kudu dilatih, dipaksa sing ngoten nika. Kalau seperti di dalam tarawih yang berlaku di masyarakat kita itu bukan gelis yang seperti dianjurkan oleh Rasulullah, kenemenan. Kita suratin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kenemenan. Itu bukan minimal kesempurnaan. Minimal kesempurnaan minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat itu. Salam qaulan min rabbil alamin. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Kami Allah man hamidallah alhamdulillah. Allahu akbar. Surah maca 11. Sepisan-sepisan itu bukan minimal kesempurnaan tapi kurang, gak sempurna. Karena perlu dicatat Rasulullah sholatnya paling gelis, paling cepat tapi paling sempurna. Kalau cepat tidak sempurna ya gampang ya. Juga sing wajib-wajib itu. Kunut hanya 1. Kalau yang ridho ya ditambahi dengan kunutnya Sayyidina Umar. Jadi kumpulan antara sunutnya Kanjeng Nabi dengan kunutnya Sayyidina Umar.
umat hukumnya Sayyidina Umar itu Allahumma isa al-islam muslimin wa atibil kafaratul musyrikin alladzina yuqatiluna awliya wa yasuduna sabila wa yuqatiluna rasulak Allahumma firil mu'minina wa muslimin muslimat wa asil tata bainihim wa baina qulubihim wa ja'al bi qulubihim iman wal hikmah wa sabbithum ala millati rasulik dan seterusnya ini kunuti Sayyidina Umar. Nah, kunutnya cukup kunuti Kanjeng Nabi mawon. Kalau sholat sendirian silakan diperpanjang sakarpe. Ini untuk tata krama yang pertama. Kedua, jangan sampai imam itu takbir sebelum muadzin selesai dari iqamah dan sebelum barisan rata. Nah, sedangkan barisan yang sekarang ini nggak rata ya tetap kesunatan rata, jangan nggak rata. Hanya yang biasanya itu rapet, sementara ini tidak disunatkan rapet karena ada suatu hal itu saja. Dan contoh rapet, contoh tidak rapet karena kasus corona itu di kitab nggak ada. Nggak ada karena corona itu sepanjang zaman masih terjadi. Satu kali ini juga menurut. Tapi di kitab contoh-contoh yang disunat, yang diperbolehkan untuk merenggangkan barisan banyak. Yaitu karena ada almari. Misalnya kalau zaman kuno itu kan ada, ya seperti ini ada soko, ini ada ciri khas. Nah, kalau ada masjid di tengahnya ada soko, berarti dulu nanti yai Miftah, oh yai sinten lah, kan digoro niko, si kaya sebagai orang ini ngoten niku, niku ciri khasnya mereka. Kemudian atau ada tempat bacaan khutbah, kalau zaman dulu ini ada ampiok di tengah, kalau sekarang kan ripen-ripen di depan sini. Dan itu zaman di masjidnya Rasulullah ada yang macam sampai sekarang ada nih. Ya tetap di tengah di Raudhah itu ada. Dan karena panas itu ya kesunatan aku diperbolehkan untuk merenggangkan. Nah, yang intinya panas kan yang menghilangkan suhu atau menolak bahaya. Dalam hal ini ya karena katanya menolak bahaya disebabkan khawatir tervirus dengan virus yang hari ini malah berlebihan. Tadi itu 1000 berapa kan, hari tadi itu malah wis semakin melejit ya sebulan. Jadi sudah 40.000 lebih. Kena yang mati ya 2.000. Yang terbanyak sokongannya yang meninggal ya Jawa Timur dan 616. Yang 2.000 itu 616 dari Jawa Timur kan berarti hampir sepertiga. Padahal sak Indonesia berapa provinsi sumbangannya Jawa Timur hampir sepertiga. Hebat orang Jawa Timur ini. Nah, termasuk orang yang gak pati gelem ditoto. Karena jiwanya jiwa noto. Ini nanti jangan takbir sebelum roto barisani. Makanya silakan noleh ke kanan ke kiri melihat daripada tempat-tempat yang halal, tempat-tempat yang kosong disuruh nempati. Tapi sekarang enggak. Hal itu tidak berlaku dulu sementara. Kenapa? Karena Rasulullah mencegah kita sholat dengan menolak atau dengan ngempet hadas. Maka dari itu kesunatan kita takbir setelahnya semuanya sudah siap takbir. Kadang tidak diimbangi yang ini, yang imamnya ingin segera
takbir dengan semuanya siap, tapi makmumnya bangga lek belum takbir pada iklan. Ini yang tidak imbang. Akan ditunggu malah belum takbir ya gak jadi semacam itu. Repotnya ke sana. Memang dalam menata barisan itu pun juga gitu. Ketika tidak imbang di dalam SDM-nya, tidak imbang di dalam pengetahuannya, sulit praktekkan. Contoh, dalam menata barisan, ketika sholat itu hanya 2 orang, imam dan makmum, sama-sama laki-lakinya. Niku bukan di depan dan belakang, tapi jajar antara imam dan makmum, hanya mundur sedikit untuk membedakan antara imam dan makmum. Lalu ketika datang lagi, ini kesunatan takbir di sebelah, ini jajarnya itu di sebelah kanan, makmumnya di sebelah kanan. Terus ketika datang lagi takbir jajar di sebelah kiri. Terus takbir, dan setelahnya takbir baru mundur. Keduanya kalau memang tempat tidak memungkinkan karena sudah di belakang, ya imamnya yang maju. Ketika dalam hal ini pengetahuannya tidak sama, ini saya sering terjadi macam itu. Saya baru datang terus takbir, kemudian saya mundur, tapi yang kiri nggak mundur. Atau yang kiri tadi mundur, si kanan nggak mundur. Waduh. Yang sebenarnya untuk menata barisan, tapi gak imbang ya gak bisa. Akhirnya dijawil yo ngamuk. Ya semacam ini ya sudah, kita terima seadanya saja karena ketidakseimbangan. Dijak ngaji juga nggak mau repot yang semacam itu. Dan kesunatan bagi kita untuk mengingatkan kalau nggak mundur dijawil. Tapi harus paham siapa yang dijawil. Oleh dijawil ini wong iki kok ngamukan ya jangan itu daripada geger. Kenapa kesunatan dijawil? Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah SAW sholat di tengah malam, sholatul lail, sholat sunat tahajud. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, sholatnya wonten daleme Hindun, bibi Ibnu Abbas. Pas Ibnu Abbas yang nyimpang dari itu. Kemudian Rasulullah, Ibnu Abbas ikut jamaah sholat tahajud. Ada di sebelah kanannya Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diseret, apa itu namanya, dicengkewen, letakkan di sebelah kiri. Berarti ini untuk menunjukkan ketika kita tadi ke belakang, benar di depan gak ke belakang ya kita jawil, kita seret. Tapi kita gak gelem ya serasa ya wis ben ngene. Cuk geger salat. Lho ngeten. Dari hadis Rasulullah Ibnu Abbas tadi ada beberapa natijah, tidak hanya ini saja. Natijah pertama jelas barisan itu kalau 2 orang kesunatan di sebelah kanan sudah jelas. Kedua, sholat yang tidak disunatkan jamaah ini di dalam sholat jamaah tidak makruh dan tetap pahala. Makanya sholat duha jamaah, sholat qobliyah jamaah itu tidak makruh, tapi gak sunat. Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan sholat tahajud jamaah, tidak pernah memerintahkan sholat duha jamaah.
Tidak pernah memerintahkan sholat rawatib jamaah. Berarti gak sunat karena tidak diperintahkan. Tapi ketika Ibnu Abbas melakukan jamaah dalam sholat tahajud juga gak dilarang. Nah ini loh. Berarti karena tidak dilarang ini tidak makruh. Sebab Rasulullah tidak pernah mengingkari alias diam perbuatan yang dilarang walaupun itu makruh. Nah Rasulullah kok malah menata, berarti melegalkan, mempersilahkan. Gak sunat karena gak pernah diperintahkan dan tidak ada orang yang diperintahkan untuk sholat jamaah tahajud. Tapi Ibnu Abbas juga diperintah. Ibnu Abbas pas jamaah kok terus ditata. Kalau di situ makruh oleh Rasulullah dilarang. Nah, disinilah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud tidak sunat jamaah, tapi jamaah tidak apa-apa. Nah sekalipun jamaah tidak jamaah nggak apa-apa, nanti ya jamaah tetap dapat pahala. Kalau nggak boleh juga dapat pahala, cuma pahala tidak dari sisi jamaah, tapi pahala dari sisi lain. Nah biasa yang terjadi di masjid kita, qobliyah kita jamaah. Ini seperti di tempat saya nonton barang itu setiap Rabu setelahnya ngaji Rabu di bisik itu Rabu setelahnya ngaji Rabu itu ya kita jamaah qobliyah asli 4 rakaat. Loh kenapa? Untuk mempersingkat dan mempermudah jamaah asar. Sebab ketika tidak dilaksanakan dengan jamaah, itu nanti untuk mulai jamaah asar, mulai koma sulit. Kenapa? Ya untuk toleransi kepada makmum. Lah makmum itu sudah wudu. Terus wudu terus lakukan sholat sunat. Kemudian di sini masih menunggu sholat sunat. Ini biar salat terus ada lagi sholat sunat lagi, ada lagi sholat sunat lagi, sehingga kalau ditinggal nggak enak. Ditunggu gak selesai kan terus menerus berantai. Karenanya enak dilakukan dengan jamaah, sehingga ketika yang datang itu di belakang ini masih tetap mengikuti rakaat, mengikuti alur. Nah, nanti setelahnya jamaah salam kita bisa menemukan fadilahnya takbiratul ihram dalam sholat jamaah fardu. Itu permasalahannya. Satu. Kedua, ketika dilakukan dengan jamaah, orang-orang yang semestinya tidak sholat qobliyah itu akhirnya ikut qobliyah, berkosungkan. Tergeret, menggeret orang untuk melakukan sunatan kan ya hukumnya sunat. Itu terbukti dalam qobliyatul jum'ah. Sunat qobliyatul jum'ah ini ya sama hukumnya ya sunat gitu saja. Tapi panjenengan pirsan Anda lihat di selain qobliyatul jum'ah tidak semuanya orang itu melaksanakan qobliyah. Bahkan ketika datang waktu jamaah ya terus langsung jamaah, setelah jamaah tidak lakukan sholat qobliyah, setelahnya sholat Jumat, sholat tidak. Tapi dalam waktu Jumat yang setelahnya adzan kedua, hampir 99,9% melakukan sholat qobliyah. Kenapa? Karena temani podo nglakoni enggak nglakoni ya. Keringetan, ora penak. Ya walaupun kalau nggak ngelakuin ini karena nggak penak nggak dapat pahala ya sudah apa-apa. Pertama saja karena nggak penak suwi-suwi kan yo penak. Nah, ini politik yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf masuk niku fadilai jamaah qobliyah, jamaah salat sunat rawatib. Makanya nggak usah diperdebatkan dalilnya apa kok jamaah barang. Itu seperti tadi hadis sahih Tirmidzi dari Ibnu Majah. Tapi bukan salat qobliyah. Gini ku salat tahajud yang berarti salat sunat itu tidak apa-apa gitu saja. Tapi tidak sunat karena Rasulullah tidak merintahkan.
Lah tujuannya apa kok di situ ditata terlebih dahulu supaya sholat takbir supaya di dalam waktu sholat itu tidak bingung. Ketika imam sudah ini di sini masih nata-nata, nah ini malah hirup pikuk dan enggak konsentrasi akhirnya menghilangkan kekhusyuan. Lah menghilangkan kekhusyuan ini termasuk atau sholat belum farogil kolbi artinya belum kosong sama sekali kok langsung melaksanakan sholat, ini hukumnya makruh. Seperti Rasulullah melarang orang yang akan hadas sekampangan itu kudu ngentut tuh, kudu nguyuh. Nah, ngapa bahasa Indonesia mau masuk akan ngentut ingin ngentut ini, jadi ingin akan kebrojolan tut atau kebrojolan pipis ini ditaat hukum makruh. Nanti kalau ingin pipis atau ingin kentut ya sebrolkan saja sehingga nanti ketika sholat tidak ngempet kadang-kadang salah imam ini. Cuman makruh itu ketika terjadi waktu sebelumnya, yakni waktu takbir sudah terasa. Kalau asalnya belum terasa, tiba-tiba di tengah-tengah sholat terasa, itu gak makruh. Kenapa? Karena kita tidak mulainya dalam keadaan itu dan itu datang sendiri, kan berarti bukan kehendak kita, kan ya? Nah, gak dimakruhkan, sebab itu kehendaknya Allah. Itu gak masalah. Kesunatan diempet kalau semacam itu jangan dibatalkan. Nah, makanya karena supaya kosong, kemarin dikatakan bahwa ketika kita lapar ingin makan sore, silakan makan sore saja, tidak apa-apa, jangan sholat dulu. Daripada sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Jangan dikatakan berarti penting makan, bukan masalah penting makan, enggak. Daripada nanti kamu dalam keadaan sholat mikir makan semakan disyair biar hatinya kosong. Ketika kesunatan di dalam takbirul intiqal, takbirul ihram ini dikeraskan sekira makmumnya mendengar. Jadi jangan pergi makmumnya karat-karit. Atau sekarang bisa tidak begitu dikeraskan tapi pakai mic speaker, tidak masalah. Kalau ternyata tidak bisa mengeraskan dan tidak punya keras suara, tidak punya speaker, ya sudah pakai mubalek. Mubalek itu ada yang menyambungkan. Ketika Allahu Akbar, tapi mubalek di dalam takbir jangan sampai bertujuan untuk mengingatkan makmum. Ya tujuannya takbir gitu aja, karena mengingatkan makmum batal malahan. Ya Allahu Akbar, Bismillah liman hamidah, itu sunatan mubalek. Kesunatan mubalek itu bisa orang sholat, bisa selain sholat, gak apa-apa. Bahkan non-Islam pun bisa menjadi mubalek apabila si orang yang di belakang itu percaya. Dari situ yang terpenting makmum sudah punya zon, sudah punya iktimat, punya dasar untuk mengikuti imam. Kalau punya dasar, kalau imamnya sudah punya pegangan, punya dasar itu punya pegangan, punya petunjuk. Kalau imamnya tidak, karena dalam prinsipnya adalah punya petunjuk, maka dengan mic speaker bisa. Walaupun kalau di dalam kutubus salaf, kitab-kitab salaf mulai dalil speaker gak akan pernah nemu, gak enak. Tapi kalau kita kaji secara kontekstual gak masalah. Itu karena yang penting mereka itu punya dasar, punya pegang, punya pegangan gitu ya nih, punya petunjuk gitu loh. Dan speaker lebih kuat untuk memberi petunjuk daripada orang tidak
sholat. Ini. Tapi bagi makmum jangan dikeraskan karena hiruk pikuk. Makmum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Wah, gak karuan. Betul. Ini ketiga. Keempat, kemudian kesunatan. Ini masih yang ketiga, yaitu niat jadi imam agar supaya mendapatkan fadilahnya jamaah. Kalau imam tidak niat jadi imam, tetap sholatnya makmum sah, kecuali sholatnya imam wajib jamaah. Sholat yang wajib niat jadi imam bagi imam ketika imamnya wajib jamaah. Sholat yang wajib jamaah ada 4 macam. Sangat paham? Seperti sholat Jum'ah ketika makmumnya itu makmum pendatang, itu kata imamnya imam panggilan orang musafir tidak sholat Jumat, gak niat jadi imam gak apa-apa sholat duhur, tapi makmumnya tetap sholat Jumat 2 rakaat, gak masalah. Tapi kalau imamnya sholat Jumat wajib niat jadi imam. Kenapa sholatnya imam kok tidak wajib niat jadi imam? Dikarenakan sholatnya imam gak ada urusan menyambung kepada yang lain. Bagi makmum lah yang harus niat jadi makmum, karena makmum menyambung. Jadi kalau menyambung harus ada cantolannya. Kalau nggak ada cantolannya pedot. Kalau pedot itu bisa konslet. Kalau imamnya nggak punya cantolan nggak masalah, karena imam tidak menyambung, tapi disambung. Yang wajib niat jadi imam bagi imam yaitu dalam 4 sholatan. Pertama, yaitu sholat yang wajib dengan jamaah. Pertama, sholat Jum'ah. Ketika imam sholat Jum'ah, ya imam wajib niat jadi imam. Kedua, sholat manduro, sholat yang tengah hari dengan jamaah. Orang yang mengatakan kalau saya berhasil arisannya keluar akan jamaah, itu orang yang medit macam itu. Jamaah saja kok masih menunggu arisannya keluar. Umpama orang yang semacam itu, niki ketika jadi imam wajib niat jadi imam karena dia jamaahnya wajib. Ketiga, sholat mu'adah. Ketika kita sudah sholat, terus ada jamaah lagi, kesunatan jamaah lagi. Kemarin sudah saya katakan jangan sampai 3 alasan orang tidak jamaah ke masjid gara-gara untuk menolong istrinya, itu ngapusi itu jelas. Orang males gak bisa dijadikan alasan. Kalau memang betul-betul untuk menolong istrinya, maka sholatlah di masjid dengan berjamaah, sholatnya berjamaah di masjid, terus pulang mengimami istrinya. Keempat, sholat jamaah takdim disebabkan hujan. Ketika kita sholat jamaah di sini, terus sholat duhur, pas waktu duhur kok hujan. Mulai duhur hujan, selesainya duhur hujan, kita niat jamaah takdim dengan imam. Nah, kemudian setelahnya sholat duhur, sholat asar langsung dalam takdim. Nanti sholat waktu asarnya tidak usah sholat. Kenapa? Apa di situ kesunatan untuk kewajiban niat dan takdim? Karena kau diwajibkan niat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kondisi itu wajib jadi imam, wajib niat jadi imam? Karena jamaah
di dalam jamak takdim disebabkan hujan hukumnya wajib, sebab orang yang mendapatkan dispensasi untuk jamak takdim karena hujan hanya orang yang membiasakan jamaah dan dilakukan di tempat jamaah yang jauh dari rumah, sekira antara rumah ke masjid itu ada gangguan teles dan tidak ada payon. Kalau ada payon, rumahnya antara masjid dengan ada payonnya juga ada dispensasi lagi. Ini yang keempat. Kalau makmum tidak diwajibkan untuk niat jadi imam, dikarenakan kalau makmum diwajibkan niat jadi makmum, kalau tidak niat jadi makmum tidak sah. Kapan makmum niat jadi makmum? Ini tidak harus pada waktu takbiratul ihram pertama, enggak. Makmum wajib atau sahnya niat jadi makmum ketika belum mengikuti imam dan belum menunggu dengan jangka yang lama. Berarti kalau sudah mengikuti imam baru niat jadi makmum, batal sholatnya. Bukan mulai niatnya batal, tapi batalnya mengikuti imam tanpa niat makmum itu batal, gak sah. Kedua, belum menunggu jangka yang lama. Belum mengikuti tapi menunggu. Contoh yang mengikuti seperti anjenengan wayah imam rukuk, awake durung wayah rukuk langsung melok rukuk, walaupun sudah selesai Fatihah. Orang sama coba imam rukuk melok rukuk, padahal kan niat jadi makmum supaya dianggap berjamaah. Ini gak sah sholatnya. Ketika mengikuti imam tidak diniati jadi Kedua, menunggu. Sebenarnya dia itu sudah waktunya rukuk, tapi imam belum rukuk, tunggu aja lah, biar nanti dianggap sebagai jamaah, nunggu imam. Ibadah. Selama belum mengikuti dan sebelum menunggu, ini niat jadi makmum tidak masalah walaupun di tengah-tengah sholat. Kita bisa di dalam tengah-tengah sholat, misalnya kita sholat sendirian, kemudian ada orang sholat juga sendirian karena nggak mau jamaah dengan kita ngalah saja lah, kita jamaah dengan dia. Di tengah-tengah kita niat jamaah dengan dia lah, betul-betul. Walaupun ya nanti terus ditata barisannya, asalkan tidak sampai terjadi 3 gerakan yang terus menerus. Dan walaupun rokaatnya lebih banyak imam tidak masalah, lebih banyak makmum yo tidak masalah. Kalau lebih banyak makmum wajar, enak, setelah imam menambahi, setelah imam salam makmum meneruskan. Lalu lebih banyak imam bagaimana? Kita sudah dapat 3 rakaat, atau dapat 2 rakaat salat zuhur, terus ada orang datang tidak jamaah dengan kita langsung jamaah dengan dia aja lah, dia mulai sholat sehingga dia dapat 2 rakaat, kita sudah 4 rakaat. Bagaimana kalau dia sudah dapat, kita sudah 4 rakaat, dia 2 rakaat, silakan dia ketika berdiri jangan ikut, nggak sah. Anda punya pilihan 1 dari 2. Bisa salam dulu, goodbye imam, tapi niatnya mufarokoh. Goodbye imam, selamat tinggal dengan Pak Imam, terus kita salam dulu. Bisa dengan kita menunggu, ini yang lebih baik. Dengan duduk, kalau memang kita sudah selesai dalam rakaat akhir. Lalu nanti ketika imam salam, kita salam bersama. Itu lebih baik, lebih bijak. Memang makmum seharusnya mengalah dalam kerukunan. Iso jadi jamaah itu karena mengalah. Kalau tidak ada yang mau mengalah, mau aku jadi makmum dia. Saya juga tidak mau makmum dia. Gak ada jamaah. Ini menunjukkan bahwa kebersatuan kita harus ada yang mengalah. Alias kupat, ngaku lepat. Makanya nasi lontong karena disebut dengan kupat, ngaku lepat jadi lontong.
Lek lontong berarti olone kotong. Iku gara-gara ngaku lepat. Dan ketika ngaku lepat olone kotong jadi satu. Nah sama dengan nasi, kalau nasi nggak jadi satu sehingga kalau dimakan masih ada kececeran. Tapi kalau kupat enggak, kalau dimakan semuanya ikut, enggak ada yang ketinggalan. Kenapa? Karena mau mengalah. Kita berjamaah nggak ada yang mau mengalah. Aku mau jadi imam, jadi makmum. Aku ya mau jadi makmum. Sudah nggak ada jamaah, nggak ada persatuan. Nah dalam hal ini kita nggak usah menuntut orang lain ngalah. Ya sudahlah, kita kalau memang kita salat yang kedua ya niat jamaah berjamaah dengan dia. Kalau kita jamaah salat dulu kemudian kok dia tidak berjamaah dengan kita, ya nanti setelahnya dia takbiratul ihram kita jamaah dengan dia, gitu aja. Ini jadi satu nanti. Makanya kalau sudah menjadi kupat jadi satu lontong, jangan sampai udari. Makanya orang kuno niku lek mangan kupat gak oleh diudari. Harus diiris. Artinya kalau sudah jadi satu itu jangan sampai diudari hanya gara-gara perbedaan pendapat atau pendapatan. Terus akhirnya gak gelem jamaah. Ini sering terjadi di masjid-masjid niku hanya gara-gara tongkat. Kayak masjid Dewi. Masya Allah, mayoritas. Karena nggak setuju dengan kebijakan takmir atau usulannya tidak diterima, bikin masjid sendiri. Aduh, ini karena nggak mau mengalah ini akhirnya ya nggak bisa kumpul. Nah, ini hari raya itu ada yang daerah barat terus gaya masjid lagi. Kenapa? Di masalahnya ngatain nggak dimasuk kotak takmir malah piye itu. Nyatanya dengan kula ya ora apa-apa lah macam gawe masjid dhewe. Lah ini masjidnya pada ta'adud ya enggak masalah karena sudah enggak bisa dikumpulkan ya sudah. Ya masjid berapa saja pokoknya yang penting ada 40 enggak dikumpulkan enggak bisa kok. Karena ego. Nah, makanya dari takmir yo angel ngomong kira-kira. Ya kudu punya prinsip sumun bukmun umyun barang ngono kae. Dadi budet pijak bisu semono. Lah mboten ngoten ya ora kerasan temenan andene sing dadi ya bar temenan ya. Ini wong akeh ngoten niku. Nah, tapi sing transparan, insyaallah kalau transparan enggak masih masalah. Wis. Ini syaratnya niat jadi makmum, waktunya itu. Berarti kapan waktunya niat jadi makmum? Sebelum menunggu yang lama dan sebelum mengikuti imam. Berarti tidak harus pada waktu takbiratul ihram, tidak. Asalkan belum mengikut gitu saja. Yang keempat, yusiru bidu'a al-iftitah wa ta'awud kal munfarid bagi imam di dalam wajud doa iftitah dan ta'awud jadi kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Niku sing alon-alon padha karo makmum yaitu batas alon di situ harus telinganya sendiri mendengar. Kalau telinganya sendiri nggak mendengar nggak sah. Niki semua ibadah-ibadah yang sebangsa qaul pembicaraan baik itu wajib atau sunat ini telinganya sendiri harus mendengar. Panjenengan dalam baca Fatihah juga gitu nggak boleh karena tidak ada sholat batinan. Sholat itu syariat itu lahir, berarti lahir ya telinganya sendiri mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau telinganya sendiri mendengar tidak akan pernah bisa korupsi. Subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ketika enggak ada subhanallah. Enggak dengar telinganya sendiri enggak dengar bacaannya huruf-hurufnya enggak dengar. Itu namanya sholat korupsi. Makanya korupsi itu tidak hanya dalam masalah keuangan saja, tapi dalam ibadah juga ada yang korupsi. Ini keempat. Makmumnya juga demikian.
wa yajharu bil Fatihati wa surati Fatiha bi jami'i rakaat subhi wa ulatil maghrib wal isya. Dan ini yang keempat Mas ya. Untuk 2 rakaat yang sholat subuh isya maghrib isya bagi imam kesunatan mengeraskan ukurannya sekira makmum mendengar. Loh kenapa kok kesunatan untuk dikeraskan hanya maghrib isya dan subuh? Kalau zuhur dan asar tidak. Asal mulanya dulu. Tapi ini bukan ta'abbud. Bukan ta'akuli tapi ta'abbud. Ketika waktu zaman Rasulullah melakukan sholat di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ini ketika orang musyrik mendengarkan bacaan Quran misu-misu, ngolok-ngolok Muhammad. Karenanya kalau siang tidak disunatkan dikeraskan sebab orang kafir mendengar. Kalau malam maghrib itu orang kafir wis turu. Makanya kalau sudah aku tidur maghrib sudah tidur, subuh nggak bangun, itu persis orang kafir. Tapi saya nggak mengatakan kafir, persis kafir zaman dulu. Ini mulai maghrib tunggu sampai awal. Yang orang mikir sholat tak. Makanya ketika waktu malam dikeraskan tidak masalah, gak ada yang dengar, orang kafir gak dengar. Ini ketika kita mampu untuk menjabarkan dan mengembangkan artinya. Walaupun kita melakukan ibadah kalau bisa mengakibatkan menyakiti kepada orang, mengakibatkan orang lain malah misuh-misuh, mengakibatkan orang lain misuh pada Allah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Makanya misalnya pujian, buanter pada waktu sume wong turu, yo jangan. Harus toleransi kita. Mulai ganggu terus orang muring-muring misu-misu akhirnya kita melok dosa. Ada dulu nih. Sebelum subuh gak usah pakai apa itu namanya tarhim segala, kecuali kalau masyarakat ridho. Tempatnya wong Islam kabeh. Ketika di daerah yang majmuk enggak usah. Majmuk itu kumpulan dari agama-agama yang jelas mereka enggak ridho. Kita harus toleransi. Jangan seenaknya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan akan menjadikan dibisui orang. Ketika masih bisui orang, kita ikut berdosa karena membantu orang lain misui kita. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan memaki-maki kepada orang yang tidak menyembah kepada Allah, karena mereka akan memaki-maki Allah tanpa didasari ilmu. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat, bagaimana tentang orang yang misui bapai? Apa ada Rasul orang yang misui bapai? Orang yang misui bapai yaitu orang yang misui bapai kancani, yang sehingga mengakibatkan kancani misui bapai. Makanya orang yang misui bapai kancani padha karo misui bapai dhewe, ngoten. Nggih. Niku nomor 4. Tapi wayat harbi qali amin fi salat al-jariyah. Ini yang biasa tidak dilaksanakan juga. Kesunatan bagi imam untuk mengeraskan bacaannya amin ketika dalam bacaan yang keras. Berarti maghrib, isya, subuh, ketika imam sudah waladhdallin, imam itu yang mengeraskan amin, bukan makmumnya doang. Nah, bagaimana ketika makmumnya itu amin, imamnya juga amin. Yang sementara ini yang amin hanya makmumnya saja, imamnya nggak ikut. Atau imamnya pelan, ya nggak masalah, nggak batal. Ini kesunatan. Nah,
Oleh karenanya supaya aminnya ini imam dengan makmum bersamaan, tolong berilah kesempatan imam untuk membaca amin dulu. Berarti jangan sampai imam masih Fatihahnya belum selesai sudah amin. Ini yang sering terjadi ketika imam waladdallin buri amin. Akhirnya imam kata amin juga punya eman loh ya. Akhirnya sendirian. Loh niki lho. Nah, bagaimana? Amin itu setelahnya imam lin terus ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita keras maca subhanallah. Berarti amin. Nah waktu sekarang itu imam mencara biufirli oleh daya. Terus berarti amin bersamaan. Loh ini aturannya ngoten. Nah, jadi ketika makmumnya tidak seirama dengan imam karena gak gelem ngaji, imam untuk mengamalkan kesunatan ini gak bisa. Gue jawab lah, bagaimana saya akan mengeraskan makmumnya sudah selesai semuanya, juga kancrit malah. Dan biasanya makmum itu bacanya amin itu mirok lagune imam. Ada ya sebuah lah. Ini bisa ngongkon ya sopo yang mengajarkan nggak ada. Demikian pula makmum. Ini kesunatan baca amin manasakh berarti bersama dengan imam. Oleh karenanya orang baca amin itu baik sholat sendiri, sholat berjamaah, baik jadi imam atau jadi makmum kesunatan dikeraskan. Kesunatan dikeraskan untuk bacaan amin. Baik golongannya itu banyak atau kecil. Demikian pula ketika karena bacaannya imam ini kesunatan baca amin dikeraskan walaupun makmum belum untuk baca belum waktunya untuk amin dalam bacaannya. Contoh ketika makmum masih Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, imam sudah waladdallin Maliki Yaumiddin, amin, ikut imam walaupun belum waktunya amin bagi makmum dan dikeraskan. Dan nanti setelahnya itu teruskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lah ketika aminnya Fatihahnya sendiri jangan dikeraskan, tapi tetap amin. Amin 2 kali, amin 1 adaptasi, amin taat. Ini. Jadi amin yang pertama tadi amin taat. Taat apa? Taat imam. Amin yang kedua amin pribadi. Nah, amin pribadi makanya nek wong jenenge amin pribadi itu masalah yang ini bukan. Amin pribadi karo amin taat. Wala yusadu at-ta'min lil ma'mum bi qiraatil imam fi sirriyah wa in jaral imam bidzalik. Ketika imam itu di dalam rakaat sirri zuhur, apa imamnya mengeraskan suara, makmum tidak disunatkan untuk mengeraskan amin. Walaupun dia membaca keras. Karena menyalahi aturan. Mestinya sholat zuhur itu enggak keras. Kalau imam mengeraskan, ya biarin nanti aminnya makmum enggak usah amin aja lah. Tapi amin tetap, tapi tidak usah dikeraskan. Wa yukrinal makmum takminuhu takminil imam ma'an la taqiban lahu. Kesunatan aminnya makmum bersamaan dengan imam bukan gentenan. Kenapa? Karena ada hadis ma wafaqa man wafaqa takminuhu takminal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika ada orang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah orang yang amin bersama malaikat siapa? Yaitu ketika amin imam amin malaikat ikut
amin. Berarti ketika aminnya bersamaan imam, bersamaan malaikat. Kalau tidak bersamaan imam, berarti tidak bersamaan malaikat. Karena malaikat tidak pernah kesusu, tidak pernah melendor. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu tidak pernah maksiat dan selalu konsisten melakukan apa yang diperintahkan. Niku diantarane. Dari sini bisa kita simpulkan tidak ada di dalam perbuatan sholat yang makmum disunatkan bersamaan dengan imam, dianjurkan sama dengan imam, kecuali hanya kata-kata ketika mengucapkan amin. Ini adalah dua, ini nomor 4, nomor 5 ya diteruskan besok. Ini kalau saya teruskan kabeh 8 terus 8 ya kok sampean yo ngantuk ngoten ae kok ya. Nah, saya sudah tinggal nomor 4 selesai ya, besok nomor 5. Nggih, monggo. Nggih. Dan niki kan salat jamaah sing iki bisa masuk. Nggih. Kadang-kadang kan menawi masjid itu kata yang terutama masjid di pinggir jalan, atau kita nggak tahu dia salah nopo, terus orang-orang itu kadang-kadang memang ini nanti kita salah takbir, yang baik nyusul salat masjid itu kalau masalah sahnya sah. Cuma kalau tahu itu gak utama, gitu toh. Oleh karenanya dicegah. Lah caranya kayak diisaroi. Jadi ketika ada orang akan jamaah, mulane biasa ini kok tekok ngoten niku. Tekok iki disalin ku nekok sampean salat apa ngono lho. Nah, terus lek panjenengane dijawab enten ajak sik. Kan ngerti aku salat sunat ngoten. Tidak masalah, tapi jok ngono enggak sah, diisaro. Pakai isaro. Nah, andai kata terpaksa dia itu gak paham dan dia itu jamaah, nah terus dia salat zuhur jenengan misalam dia bisa meneruskan, panjenengan masih tetap kesunatan jamaah dengan dia di dalam salat zuhur. Akhirnya setelahnya panjenengan jadi imam, sekarang predikatnya menjadi tidak masalah. Terus yang mengenai kan mengenai tahiyat awal, imam itu bukan tahiyat langsung ngatur. Itu kan makmumnya tidak boleh tahiyat awal. Tidak boleh tahiyat. Ya. Kalau itu imamnya pun buatan kunut. Oh, itu boleh. Makmum boleh. Kenapa? Karena tidak sampai ada perbuatan yang selisih, sikap yang berbeda. Kenapa? Pekerjaannya ketika tidak kunut kan imam tetap tidak. Hanya panjang atau menawar. Tapi kalau di dalam tahiyat ini mewujudkan perbuatan yang tidak diwujudkan oleh imam, jelas melakukan perbedaan di dalam kesunatan yang nampak perbedaannya. Nah, itu kesupe atau tidak supe tetap kesunatan. Nah, dan nanti ketika imam tahiyat sawi kita wajib ikut walaupun kita kunut. Kenapa? Karena makmum harus ikut gerak-geriknya imam dengan sampai ada perbuatan yang nampak berbeda. Kesimpulan, kewajiban imam saat kami mengetahui makmum kunut, itu berarti dia baik melambatkan sujudnya. Enggak usah, enggak kewajiban. Walaupun enggak melambatkan ya enggak masalah. Ya nanti makmum itu ketika melakukan kesunatan silakan, dan itu ditoleransi asalkan tidak sampai ketinggalan di karukun ngoten mawon. Nah, ketika ketinggalan ya nanti kita teruskan saja nututi, tapi bukan asalkan tidak sampai di karukun.
yang nggak boleh itu sampai 3 rukun. Nah ini kita melakukan kesunatan kunut, kemudian imam rukuk, ya imam sujud, terus kita belum selesai, ya nggak apa-apa kita teruskan. Kemudian imam duduk, ya kita langsung selesai terus sujud dan seterusnya, itu tidak masalah. Nah, atau ya kita kunut tapi kita persingkat, tidak masalah karena kunut itu yang terpenting 3 hal. 1, mengandung doa. 2, sana. Jadi ada 2 hal. 2 hal itu doa dan sana. Doa tok gak cukup, sana tok gak cukup. Nah, 2-3-nya ini sudah masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah Rabbana itu sana ngelem. Duh pangeranku, ini ngelem loh. Panjenengan duh tuanku, lha iku dilem to sampeyan. Itu sana. Terus atina fid dunya hasanah itu doa. Nah, pokoknya keduanya ini sudah ada cukup benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Allahu akbar, cukup benar. Nanti. Terus wonten malih salat witir. Umum imam kan salat witir dan jari ini kan dua salaman dua. Nggih. Salaman dosa rakaat. Sampani 1 salaman 3 rakaat. Mboten masalah 11 rakaat 1 salaman tidak masalah. Cuman salat witir itu berbeda dengan salat yang lain. Boleh sampai 13 rakaat 11 rakaat 1 salaman, 9 rakaat 1 salaman, hanya tidak boleh lebih dari 2 tahiyat. Kalau dalam salat duha misalnya panjenengan salat 8 rakaat, setiap 2 rakaat tahiyat enggak masalah. Tapi kalau witir enggak boleh. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat, 2 tahiyat, 2 tahiyat gitu tasyahud. Kalau 1 saja malah boleh. Boleh. Pokoknya yang penting enggak boleh lebih dari 2. Ketika dilakukan 2 harus rakaat akhir dan qoblal akhir. Jadi kalau dalam 11 rakaat, ya 11 rakaat ke-11 dan rakaat ke-10 tidak boleh dalam rakaat kedua dan terakhir tidak boleh. Tertentu tujuannya. Nah, niku dalam masalah urusan ibadah ini urusan ta'abbud lebih sulit daripada muamalah karena harus ada dalil yang tegas. Oke, sampun. Al-Fatihah.